menapaki jejak dakwah Sunan Bungkul. Bila mendengar tentang Jawa Timur, tentu kita tidak asing lagi dengan ibu kotanya, yaitu kota Surabaya. Ya, karena di kota ini terdapat sebuah tamanan indah berlokasikan di Jalan Darmo, Surabaya, yang bernama Taman Bungkul. Taman Bungkul ini mendapatkan penghargaan ASEAN Townscape Award dari Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai taman terbaik se-Asia pada tahun 2013. Yang menariknya dari taman ini, selain dari aspek keindahannya, yaitu terdapat sebuah makam dari Sunan Bungkul yang menjadikan daya tarik lebih untuk masyarakat berkunjung. Untuk mengakses makam ini, kita bisa melewati Jalan Raya Darmo Surabaya, lalu berbelok ke kiri masuk ke Jalan Taman Bungkul, lanjut mengikuti jalan yang mengelilingi taman, dan berhenti di area Jalan Serayu di sisi timur Taman Bungkul. Dan makam Sunan Bungkul berada tepat di sisi belakang Taman Bungkul. Sebagai penandanya kita telah masuk di area makam ini, kita akan melewati deretan warung yang ramai dengan pengunjung dan juga terdapat pohon beringin besar dengan sulur akar bergelantungan. Makam Sunan Bungkul merupakan bagian dari wisata religi selain makam Sunan Ampel yang ramai dikunjungi warga Surabaya. Di Taman Bungkul, mereka bukan hanya berziarah ke makam, namun juga bersantap makanan, minum kopi, atau sekedar duduk-duduk santai. Di sana terlihat ada sebuah surau yang dapat dicapai dengan melewati gerbang paduraksa cukup besar yang membatasi bagian luar dengan bagian tengah makam Sunan Bungkul. Sebuah struktur yang sebenarnya kurang lazim jika mengikuti pakem yang umum, karena umumnya orang menggunakan bentuk gapura candi bentar untuk memisahkan bagian luar dan bagian tengah dari sebuah tempat suci atau rumah. Gapura candi bentar memiliki dua pilar yang terpisah sempurna di sisi kiri dan kanan lorong masuk, serta tidak memiliki atap penghubung di bagian atasnya. Candi bentar melambangkan dua pasangan yang saling berlawanan namun tidak dapat dipisahkan, yang selalu ada di muka bumi seperti terang dan gelap, baik dan buruk, tua dan muda, juga kaya dan miskin. Ketika melewatinya, orang diharapkan meninggalkan hal-hal buruk di belakang gapura dan masuk ke bagian tengah dengan hati dan pikir yang bersih. Begitulah filosofinya. Di area makam juga terdapat sebuah sumur yang konon airnya memiliki tuah karena air ini sering digunakan oleh para peziarah sebagai obat yang insya Allah dapat menyembuhkan penyakit bagi yang meminumnya. Untuk makam Sang Sunan Bungkul sendiri, terletak di pendopo di sebelah kiri dengan gapura paduraksa yang memisahkan bagian tengah makam Sunan Bungkul dan bagian dalamnya. Gerbang paduraksa merupakan gerbang dengan penutup di bagian atasnya, biasanya dengan puncak mengerucut dan kori agung sebagai akses masuk utama. Makam Sunan Bungkul berada pada sisi sebelah kanan dalam cungkup kawasan makam. Mbah Bungkul merupakan keturunan Ki Ageng dari Majapahit yang berkediaman di Bungkul, Surabaya. Ia diperkirakan hidup di masa Sunan Ampel pada 1400 hingga 1481 Masehi. Beliau merupakan sosok yang sangat dihormati pada masa kejayaan Majapahit di abad 15. Selain itu, Mbah Bungkul merupakan ahli pembuat keris pusaka atau pandai besi pada era terakhir kekuasaan Majapahit. Sunan Bungkul mempunyai nama asli Ki Ageng Supo atau Empu Supo yang sewaktu masuk Islam berganti menjadi Ki Ageng Mahmudin. Demikian tutur Abah Towil, Imam Musola Makam Sunan Bungkul. Sunan Bungkul dikenal sebagai tokoh masyarakat dan penyebar agama Islam pada masa akhir kejayaan Kerajaan Majapahit di abad 15 di Tanah Jawa. Sumbangsih Sunan Bungkul dalam penyebaran Islam di Tanah Jawa tak bisa diabaikan begitu saja. Sunan Bungkul juga membantu Sunan Ampel dalam menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa. Hubungan Sunan Ampel dan Sunan Bungkul sangatlah dekat. Ini bisa dilihat dari hubungan nasabnya,
di mana Sunan Giri adalah menantu dari Sunan Ampel dan Sunan Bungkul. Bagaimana bisa Sunan Giri menjadi menantu dari Sunan Ampel dan Sunan Bungkul? Menurut penjelasan Abah Towil, Raden Paku atau Sunan Giri yang sedang nyantri kepada Sunan Ampel sedang wudhu di sungai melihat buah delima yang hanyut dari arah selatan. Lalu Sunan Giri sowan kepada Sunan Ampel untuk menanyakan tentang buah delima tersebut. Ternyata, saat itu Sunan Ampel mengetahui terdapat suatu sayembara. Saat itu Mbah Bungkul membuat sayembara berupa pencarian buah delima, dan apabila yang menemukannya perempuan, maka akan dijadikan saudara. Jika ditemukan oleh pria yang sudah tua, maka akan dianggap sebagai ayahnya. Akan tetapi, jika ditemukan oleh pria muda, maka akan dijadikan suami untuk putrinya yang bernama Dewi Wardah. Sehingga saat itu Sunan Giri menikahi putri dari Sunan Ampel yang bernama Dewi Murtosiah dan putri dari Mbah Bungkul, Dewi Wardah. Dewi Murtosiah merupakan putri Sunan Ampel dengan Dewi Maskarimah, yaitu seorang putri dari Ki Ageng Bangkuning. Ki Ageng Bangkuning yang menjadi mertua Sunan Ampel tinggal di daerah Kembang Kuning, Surabaya. Hingga kemudian Sunan Ampel yang memiliki nama asli Raden Rahmat mendirikan masjid di daerah Kembang Kuning, menjadikan masjid tersebut dikenal sebagai Masjid Rahmat Kembang Kuning, Surabaya. Dari pernikahan Sunan Giri dengan Dewi Wardah, dikaruniakan seorang putra bernama Pangeran Pasir Bata dan seorang putri bernama Siti Rohbayat. Sedangkan dari pernikahannya dengan Dewi Murtosiah, dikaruniakan 8 orang anak, yaitu Ratu Gede Kukusan, Sunan Dalem atau Syekh Maulana Zainal Abidin, Sunan Tegalwangi, Nyai Ageng Seluluhur, Sunan Kidul, Ratu Gede Sawarasa, Sunan Kulon, dan Sunan Waruju. Jejak dakwah Sunan Bungkul terus bersinar, terbukti hingga sekarang makamnya banyak dikunjungi ratusan peziarah setiap harinya dan bisa mencapai ribuan pada hari libur. Peziarah makam Sunan Bungkul bukan hanya dari masyarakat Surabaya, melainkan juga masyarakat dari luar kota hingga luar Pulau Jawa.
adalah salah satu sosok wali Nusantara yang tidak ingin jasanya dikenal orang. Dalam buku Ut Surabaya yang ditulis G.H. von Faber pada tahun 1931 Masehi, ahli sejarah asal Belanda menyebut bahwa di saat zaman kolonial, Sunan Bungkul sengaja tidak mengungkap jati diri yang sebenarnya. Begitulah salah satu ciri-ciri waliullah. Mereka tidak takut dengan kehilangan pamor, popularitas, atau sirnanya sejarah tentang dirinya. Waliullah tidak memiliki rasa takut dan kesedihan karena di dalam hati mereka hanya ada keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Yunus ayat 62 sampai 63. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka yang selalu bertakwa.